Ayo kita tes untuk mengetahui apakah kamu tergolong produktif di malam atau pagi hari. Kalau kamu suka bangun pagi-pagi dan lebih berenergi di awal hari, kamu termasuk yang produktif di pagi hari. Sebaliknya, kalau kamu aktif saat bulan sudah tinggi dan bintang-bintang sudah muncul, berarti kamu produktif di malam hari. Ini juga berarti kamu tipe orang yang bisa terjaga sampai dini hari, menikmati keheningan dan ketenangan yang ditawarkan waktu malam. Bagimu, begadang adalah hal yang mudah, sementara bangun siang menjadi rutinitas yang menggoda. Tapi hey, ada makna yang lebih dari sekedar bangun pagi atau tidur larut malam. Mereka yang bangun pagi meskipun memulai hari dengan penuh semangat, cenderung mengendur seiring berjalannya hari. Pada sore atau malam hari, mereka mungkin kesulitan untuk tetap terjaga. Sebaliknya, mereka yang bergadang mungkin merasa lelah saat bangun di pagi hari. Butuh waktu setengah hingga 1 jam untuk menghilangkan rasa kantuk dan memulai aktivitas mereka. Tapi begitu melewati fase lesu ini, secara bertahap tingkat energi mereka mulai meningkat. Yang jadi masalah, mereka yang produktif di pagi hari tampaknya menjadi penguasa dunia. Kamu ingat pepatah lamanya? Soal rezeki dipatok ayam jika bangun siang, atau bahwa tidur cepat dan bangun pagi membuat kita lebih mudah untuk menjadi sehat, kaya, dan bijaksana. Kita pernah mendengar itu dan ada anggapan umum orang yang bangun pagi akan selalu sukses dalam hidup. Kita tidak perlu melakukan banyak penelitian untuk membuktikan peradaban modern lebih nyaman bagi mereka yang bangun pagi. Cukup lihat sekelilingmu. Sebagian besar pertokoan mulai buka pukul 9 misalnya. Sekolah juga dimulai pada awal hari. Tapi tahukah kamu, sains modern menentang hal ini. Manusia adalah makhluk yang unik dan hal ini tercermin dalam siklus tidur bangun kita, yang juga dikenal sebagai kronotipe. Dan menurut beberapa penelitian dalam beberapa tahun terakhir, ternyata ada 6 jenis kronotipe yang berbeda. Penelitian ini utamanya menyasar mahasiswa. Mereka disuguhi 6 bagan untuk memahami tingkat energi mereka sepanjang hari, pagi, siang, dan malam. Para partisipan kemudian harus mengkategorikan diri ke dalam salah satu kelompok tersebut. Mengejutkannya, hanya 13% saja yang benar-benar suka beraktivitas di pagi hari. Hampir 2 kali lipatnya, 24% adalah mereka yang suka bergadang. Tapi bagian yang paling menarik adalah mayoritas memiliki siklus tidur bangun yang berbeda. Sebagai contoh, ada 9% orang yang bersemangat dan penuh energi sepanjang hari. Di sisi lain, sekitar 16% orang mengantuk sepanjang hari. Dalam istilah ilmiah, mereka ini disebut sebagai orang dengan aktivitas sedang. Lalu ada 18% orang yang bersemangat di pagi hari, tapi butuh sedikit waktu untuk tidur siang. Bahkan jika kita menjumlahkan orang-orang yang bangun pagi, bersemangat sepanjang hari dan butuh tidur siang, paling maksimal hanya ada 40% yang beraktivitas lebih baik di pagi hari. Jika kita memperluas perhitungan ini ke seluruh populasi, sepertinya sekelompok kecil orang yang produktif di pagi hari mendikte rutinitas harian kita. Coba pikirkan, tidak semua orang suka bangun pagi, tapi kebanyakan pekerjaan dimulai pukul 9 atau bahkan ada yang lebih awal. Tentunya ada beberapa catatan untuk penelitian ini. Pertama, mahasiswa tidak bisa mewakili seluruh populasi. Selain itu, mereka terkenal suka bergadang, entah untuk belajar atau berpesta, dan kemudian tidur hingga siang hari. Jadi, angka dalam penelitian ini mungkin terlalu tinggi untuk jumlah penggemar bergadang dan terlalu rendah untuk penggemar aktivitas pagi. Jangan lupa juga, para mahasiswa diminta untuk menilai diri sendiri, dan kita semua tahu penelitian semacam ini kurang akurat. Tapi bahkan dengan keterbatasannya, penelitian ini memberi gambaran yang cukup jelas. Ini menepis mitos bahwa kita hanya terbagi dalam 2 kelompok, orang yang produktif di pagi hari dan malam hari. Padahal, sebagian besar atau bahkan mayoritasnya bukanlah orang yang suka bangun pagi. Meningkatnya tren bekerja dari mana saja menjadi berkah bagi kita yang lebih produktif di siang hingga malam hari. Akhirnya, kita bisa menyelaraskan jadwal kerja dengan ritme tidur bangun alami kita. Anggaplah klasifikasi awal itu benar, bahwa hanya ada 2 jenis orang, yaitu mereka yang suka bangun pagi dan mereka yang tidak. Kecenderungan bangun siang memang memiliki tantangannya tersendiri. Kamu mungkin akan kesulitan berkonsentrasi selama beberapa jam awal bekerja. Bahkan,
kamu bisa jadi kurang berprestasi di kelas jika masih bersekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mungkinkah penggemar bergadang menjadi suka bangun pagi? Nah, berikut ini jawaban sains. Itu mungkin saja, tapi tentu saja bukan hal yang mudah. Nah, sebelum membahas cara beralihnya, kita kenali dulu istilah keren bernama kronotipe. Ternyata, kisah kronotipe bukanlah kisah yang sederhana. Menurut sains, kronotipe adalah perpaduan rumit antara unsur biologis dan lingkungan. Dari sisi biologis, ada banyak gen yang berperan, yang membantu menentukan apakah kamu tipe orang yang suka bergadang atau suka bangun pagi. Beberapa penelitian bahkan telah menyoroti ratusan gen yang terkait dengan kecenderungan untuk bangun pagi. Gen-gen ini berperan dalam ritme sirkadian kita, nama lain dari siklus tidur bangun alami yang mengarah pada kronotipe kita. Selain itu, lingkungan juga memainkan peran penting. Begini, kamu melakukan aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan kronotipemu. Katakanlah kamu suka bergadang. Kamu sangat aktif di malam hari, jadi saat itulah kamu memilih untuk berolahraga atau bergaul dengan teman-temanmu. Hal ini kemudian memicu kecenderunganmu untuk bergadang. Meski begitu, pengaruh lingkungan memberi kita harapan. Ini berarti kita bisa mengatur siklus tidur bangun menyesuaikan gaya hidup kita. Ingin bisa bangun lebih awal? Lakukan secara perlahan dan konsisten. Para ahli menyarankan untuk secara bertahap menyetel alarm 15 hingga 20 menit lebih awal setiap beberapa hari, selama beberapa minggu sampai mencapai waktu bangun yang ideal. Ingat, konsistensi adalah kunci utama di sini. Kamu mungkin akan mulai menyesuaikan diri seiring berjalannya hari kerja. Tapi kalau kembali ke kebiasaan bergadang dan bangun siang di akhir pekan, kamu akan mengalami hambatan. Momentum yang sudah kamu bangun sepanjang minggu akan hilang begitu saja. Paparan cahaya juga memainkan peran penting. Sebelum tidur, matikan layar-layar gadget untuk menghindari terhalangnya produksi melatonin, hormon yang mengatur ritme tidur bangun kita. Saat bangun tidur, biarkan cahaya masuk untuk memberi sinyal kepada tubuh agar menghentikan produksi melatonin. Aktivitas larut malam juga bisa mengacaukan transisimu. Mengubah sesi olahraga malam menjadi pagi atau siang hari bisa sangat membantu. Kamu bahkan mungkin perlu mengatur ulang waktu makanmu. Tapi hey, kalau bergadang cocok untukmu dan tidak mengganggu kewajibanmu, silakan lanjutkan. Kamu tahu betapa banyak orang yang terinspirasi oleh para CEO ternama dan mencoba meniru rutinitas bangun subuh mereka kan? Nah, itu mungkin tidak sehebat yang kamu bayangkan. Kalau kamu mencoba bangun lebih awal tapi dengan mengurangi waktu tidurmu, sebaiknya jangan lakukan. Ini bisa mengundang banyak hal tidak menyenangkan, seperti merasa mudah marah, sulit fokus, berpotensi menaikkan berat badan, merasa gelisah, dan meningkatkan risiko masalah jantung. Berikut ini ada satu nasihat lain. Kalau kamu mulai beraktivitas lebih awal, kamu juga harus menyelesaikan pekerjaanmu lebih awal. Kalau tidak, apa gunanya? Kebanyakan pakar tidur merasa kesal dengan para tokoh besar yang memulai hari mereka sangat pagi, tapi juga menghabiskan waktu hingga larut malam di kantor atau terpaku pada kotak masuk email mereka. Hal ini membentuk tren yang berbahaya. Jadi, kalau kamu hobi bergadang dan mencoba beralih ke rutinitas pagi yang lebih awal, mungkin itu bukan pilihan yang bijak kalau harus mengorbankan tidur yang sehat dan nyenyak. Akan tetapi, tidak masalah kalau kamu membuat perubahan yang diperlukan, asalkan tetap seimbang.